Antara 5 alat bukti ini tidak ada satupun yang menyatakan bahwa siapa namanya? Jessica memasukkan sianida ke dalam minuman itu. Tidak ada satupun. Ya kalau nggak ada, hakim dapat keyakinan dari mana? Tepat 5 tahun silam, Indonesia digegerkan dengan kabar kematian perempuan bernama Wayan Mirna Salihin usai menenggak kopi yang ternyata mengandung racun sianida. Dalam pemeriksaan polisi ditemukan sekitar 3,75 mg sianida dalam tubuh Mirna. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, polisi kemudian menetapkan teman Mirna, Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Kronologinya adalah, pada 6 Januari 2016, Mirna, Jessica dan seorang teman lain bernama Hani Bun Juwita berjanji untuk bertemu di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Jessica yang tiba di lokasi lebih dulu, memesan 3 minuman. 1 es kopi Vietnam untuk Mirna dan 2 koktail untuk dirinya dan Hani. Tak lama berselang setelah Mirna datang, ia meminum kopi tersebut yang ternyata mengandung racun mematikan, sianida. Perempuan 27 tahun itu pun langsung kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Mulutnya juga mengeluarkan busa. Mirna meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Usai melakukan penyelidikan termasuk melihat rekaman CCTV, polisi memeriksa Jessica, Hani, keluarga Mirna, dan pegawai Cafe Olivier sebagai saksi. Polisi pun menetapkan tersangka. Jessica ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Januari 2016 karena diduga menaruh racun sianida dalam kopi yang ia pesan untuk Mirna. Sejumlah kriminolog menilai kasus kematian Mirna sebagai kasus yang pelik karena tidak ditemukan bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa Jessica lah yang membunuh Mirna. Tidak diketahui apakah Jessica benar-benar menaruh sianida ke dalam minuman Mirna. Adapun CCTV Cafe Olivier hanya merekam kegiatan Jessica memindahkan gelas kopi Mirna sebanyak 2 kali seperti sedang mengambil sesuatu dari tasnya. Guru Besar Sosiologi Hukum FISIP Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengatakan, polisi hanya mengedepankan alat bukti berupa keterangan dari beberapa pihak yang saling kait-mengait. Sementara alat bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa Jessica adalah pelakunya dinilai masih kurang. Akan tetapi berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap setelah polisi melimpahkan 37 barang bukti, termasuk rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi. Sementara itu, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mutzakir, yang dihadirkan tim kuasa hukum Jessica dalam persidangan mengatakan rekaman kamera CCTV tidak bisa digunakan sebagai alat bukti primer. Tindak pidana utamanya harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang digunakan untuk kejahatan itu sendiri. Tidak bisa hanya sekunder, harus yang primer karena itu yang menentukan, ujarnya di PN Jakarta Pusat 29 September 2016. Kuasa hukum Polda Metro Jaya, Nova Irone Surentu mengatakan, meski tidak ada bukti langsung bahwa seseorang melakukan pembunuhan, ia tetap bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan bekal bukti lain, seperti keterangan saksi-saksi.